Ya, sepertinya kita harus merubah strategi karena support dari area trendline yang kita lihat dari sejak pagi tadi, justru sekarang saat ini sudah mengalami perembusan. Kira-kira apakah kita seharusnya mengubah strategi atau mempertahankan posisi? Ini dia ulasannya. Oke, seperti yang terlihat di sini teman-teman, sebetulnya kalau kita perhatikan dari imbal hasil treasury sudah mulai turun, dan ini persis dengan apa yang kita perkirakan kemarin, bahwasanya saat market itu ditutup kemudian baru buka hari ini, maka kemungkinan efek yang sebelumnya sempat ditunda atau tidak terasa mungkin baru bereaksi untuk saat ini. Dan ini berarti imbal hasil kalau kita lihat mengalami penurunan, otomatis pasar obligasinya mengalami kenaikan. Dan ini yang terlihat di sini kondisinya berbalik arah ya. Untuk saat ini setidaknya seperti itu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah dia mampu untuk mengungguli atau targetnya naik lebih tinggi dari area ini? Kalau tidak, berarti hati-hati, kemungkinan kenaikan ini hanya relatif sesaat. Dan itu berarti posisi dari US Treasury yang juga mungkin saja penurunannya hanya relatif sesaat. Tapi yang jelas dari sejak kemarin kita sudah menganggap ada potensi kekhawatiran ini adalah terjadi double top, sehingga kemungkinan wave C dianggap selesai di area yang sama dengan wave A. Tapi kalau tidak, maka kemungkinan kita masih bisa melihat ini karena kebetulan kalau lihat dari agenda berikutnya masih bisa terjadi kenaikan. Jadi kita tinggal tunggu saja beberapa waktu ke depan sampai at least di malam hari. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari US dollarnya sendiri masih tetap mengalami pelemahan, tapi ya memang ada upaya untuk dia bangkit. Oke, saya artikan begini. Kalau misalkan kita lihat dari penundaan tarif untuk Uni Eropa pada kemarin hari ya oleh Trump, maka kemungkinannya mereka belum merespon secara seutuhnya dan termasuk terlihat dari US Treasury-nya. Berarti kalau begitu, kalau direaksikan atau direspon hari ini, maka yang paling mungkin terjadi adalah cooling down, berarti obligasi akan naik, imbal hasil Treasury turun, berarti dolarnya akan sedikit pulih atau mencoba untuk mengalami kenaikan. Nah, itu pula yang membuat kenapa emas sepertinya mengalami tekanan turun di sesi siang ini. Nah, apakah ini akan terjadi kelanjutan penurunan? Itu yang perlu kita bahas berikutnya. Oke, sementara itu kalau lihat dari sisi pound sterling, mungkin kita melihat dari sisi daily-nya masih cukup kuat untuk menaikan. Tapi karena tadi case-nya adalah kemungkinan ada potensi untuk penguatan US dollar, maka kita asumsikan bahwa hati-hati area 1.3580-an ini mungkin tidak semudah itu untuk langsung ditembus. Tapi pada dasarnya kita berada dalam tren seperti ini. Ya, jadi kenaikan setelah dia tembus dari trend channel, dan kemudian kita belum lihat ada koreksi. Jadi kalau misalkan pun gagal untuk tembus di atas 1.3600, asumsinya adalah dia mungkin koreksi dulu sampai at least 1.3440. Setidaknya setitik itu atau sampai titik itu kita anggap correction. Tapi kalau turun di bawah 1.3440, maka hati-hati, maka kemungkinan dia ada penurunan lebih lanjut sampai 1.3260-an. Oke, kalau kita asumsikan bahwa ini adalah rehat sementara kaitannya dengan kemungkinan market baru merespon dari apa yang diumumkan oleh Trump di pagi hari kemarin, maka kemungkinan kalau begitu pound sterling Anda bisa buy seasalkan menunggu sampai dia koreksi at least sampai 1.3440-an. Setelah itu Anda bisa putuskan buy mendekati area support tersebut dengan asumsi bahwa dia akan kejar kembali 1.3570 atau bahkan bergerak lebih tinggi. Yang harus Anda waspadai, Anda harus menggunakan stop loss karena begitu dia tembus di bawah 1.3440, maka yang kemungkinan akan terjadi adalah pembalikan tren dan kemudian menargetkan 1.3270 sebagai target berikutnya. Lalu kemudian kalau kita lihat dari crude oil, kelihatannya untuk kali ini sedikit dalam fase sideways. Dan Anda bisa lihat di sini pergerakan berada di zona tengah. Bagi saya sebetulnya ini tidak terlalu mengherankan ya, karena posisinya market masih mencoba untuk menunda eksitasi apa yang bisa dilakukan terkait dengan pertemuan OPEC mendatang. Ya, setelah pertemuan OPEC-nya dimajukan, berarti sebetulnya concern-nya adalah peningkatan produksi yang masih akan berjalan, sehingga inilah yang membuat kami yakin masih tetap dalam posisi sell selama tidak terjadi kenaikan di atas $64. Atau cara lain adalah tunggu dia sampai rebound, at least mungkin sampai mendekati area 63, baru Anda lakukan sell di situ dengan asumsi tadi bahwa $64 belum tentu tembus sehingga akhirnya dia lanjutkan penurunan. Apalagi faktor dasar yang mendasarnya adalah fundamental, di mana OPEC kemungkinan akan lanjutkan penaikan ataupun kenaikan produksi sehingga itu akan melemahkan karena tingkat permintaan juga masih lemah ya, jadi harganya akan relatif turun. Oke, berarti kalau begitu saya rasa dengan area 59 ataupun $60 itu paling memungkinkan untuk target yang tercapai dalam waktu dekat ya. Sementara kalau misalkan lihat dari proyeksi pantulan, kalau misalkan ke 63, maka target saya akan turun sampai ke 61 atau kembali ke zona tengah. Nah, sebaliknya untuk gold,
Berhubung Anda bisa lihat di sini posisinya sudah mengalami penembusan, ya ini kita confirm sebagai penembusan karena next candlenya sudah buka di bawah, berarti kita asumsikan ada perubahan tren untuk short termnya. Oke, kalau begitu agendanya saya rubah. Kalau tadinya kita lihat trendline merah ini sebagai support dan akhirnya ditembus, maka coba perhatikan ini. Mungkin saja penurunan tersebut masih berada dalam awan penurunan. Oke, kita asumsikan kalaupun saya mau lakukan incar buy kembali dengan asumsi bahwa fundamental masih tetap kuat untuk mengalami kenaikan, maka saya harus tunggu sampai setidaknya penurunan tersebut selesai dari target yang namanya descending triangle. Karena saya asumsikan seperti itu, berarti kalau begitu target untuk yang terbaru strateginya kita bukan buy lagi, melainkan kita waktunya untuk sell terlebih dulu. Switch strategi Anda menjadi sell dengan opsi pertama targetnya adalah 3304. Saya asumsikan target tertinggi atau target ketinggian dari descending triangle ini hanya kurang lebih sampai sini ya. Tapi kalau misalkan kita ukur secara proporsional, oke, saya ambil saja titik yang tertinggi ini, kemudian kita tarik sampai ke zona yang kita perkirakan sebagai neckline. Kemudian kita coba potong di sini. Anda bisa lihat hasilnya adalah kemungkinan kita tidak akan berhenti di 3304 karena kemungkinan potensinya masih bisa lebih rendah. Oke, berarti kita pindahkan. Kalau memang terjadi penembusan, kita asumsikan di sini, maka kemungkinan target yang paling memungkinkan itu adalah di zona ini. Nah, ini adalah potensi targetnya 3285. So Anda boleh sell, ubah strategi di area 3328, 3330 ini untuk lakukan sell dengan target terdekat adalah 3314, target terjauh 3304 atau opsi terjauh adalah 3285. Tapi seperti yang ditulis di dalam artikel hari ini, kami merekomendasikan kalaupun terjadi penurunan dan kemudian switch strategi menjadi sell, maka target optimal bagi kami yang paling layak adalah 3304. Kenapa? Karena kita tidak tahu kalau misalkan nantinya dorongan demand itu kemungkinan bisa saja muncul di zona tengah ini. Kalaupun misalkan dia tergelincir, maka itulah bonus di area 3285 dengan asumsi strong demand kemungkinan akan kembali mendorong harga sehingga ini akan terjadi dengan sangat cepat. Jadi daripada Anda kecolongan, maka saya sarankan Anda exit di 3304 ataupun 3310 paling optimal. Nah, nantinya kalau di malam hari ternyata data CB Consumer Confidence atau bahkan data Durable Goods Order relatif lebih lemah di 1930, maka kita asumsikan area antara 3285 sampai area 3300 itu adalah zona terbaru Anda untuk mulai lakukan buy kembali dengan asumsi bahwa data ekonomi yang lemah itu akan mendukung kepada pelemahan dolar dan kenaikan dari sisi harga emas.